Ya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Mbak. Oke, lihat bareng-bareng ya.
Teman-teman kalau teman-teman lihat video tadi itu pabrik apa sih kalau yang teman-teman tangkap? Proses pembuatan apa yang kita lihat tadi? Pembuatan film. Film ya. Jadi bahannya proses pembuatan film ya. Kebenaran yang video ini kalau kita lihat itu proses pembuatan film polyester, PET sama PET metalis ya. Nah, seharusnya materi ini Bapak sampaikan di sebelum tinta ya. Jadi di bahan polimer ya, bahan plastik ya terutama bahan plastik itu eh, prosesnya itu sebenarnya bahannya terbuat dari apa sih kalau plastik itu polimer? Biji resin. Biji resin. Nah biji resin sendiri itu terbuat dari bahannya apa? Kalau paper kan dari palep ya, palep kayu. Kalau plastik dari apa? Minyak bumi, Pak. Minyak bumi atau gas ya. Jadi tadi biji resin itu kita kalau kita lihat di sini ya di awal ya. Ya ini ya, resin ini biji plastik ya resin. Awal bahan bakunya sebenarnya dari minyak bumi atau gas ya. Nah, yang jadi concern kita kalau di tinta itu nempel di substrate itu karena apa? Kalau di paper karena apa? Kalau dia bisa nempel? Tinta ya bisa nempel di paper karena apa? Karena pori-pori kertas, bukan? Di kertas ada porosity ya, ada porosity. Selain dari bahan baku tintanya juga berpengaruh ya. Jadi untuk mengikat itu apa? Bahan baku di tinta apa? Tinta kan ada pigmen, ada apa lagi? Resin, Pak. Ada resin, ada vernis, ada tip solvent ya. Nah resin ini selain mengikat juga dia bisa untuk ditinta ya, bisa menempel di substrate-nya. Nah kalau resin di plastik ya, di bahan polimer, tinta itu nempel karena apa? Bisa nempel di plastik. Bahan adhesif. Atau bahan pengikat. Halo, suaranya kurang jelas. Apa? Solvent yang mudah menguap, Pak. Solvent yang mudah menguap. Kalau tinta nempel di wafer, itu tadi karena ada porosity ya. Selain dari bahan baku tintanya juga dia berpengaruh ya ke substrate-nya. Nah kalau di polimer misalnya kayak polyester ya, PET ya, ada OPV, ada nilon, ada HDPE, ada LDVE, macam-macam yang polimer. Itu tinta itu bisa nempel karena apa? Bahan pengikat. Bahan pengikat, resin dari tintanya sendiri, terus apa lagi? Bahan pengikat dari plastik sendiri. Bahan pengikat plastik apa? Ya, jadi teman-teman, teman-teman pernah dengar istilah corona treatment nggak? Pernah. Pernah, Pak. Apa fungsi corona treatment? Udah azan lagi aja ya. Kita bisa mulai lagi? Bisa, Pak. Ya. Tadi sampai mana? Sampai yang ada corona treatment gitu. Corona treatment ya. Nah, fungsi corona treatment itu apa? Ya, jadi setiap material film ya, itu harus ada corona treatment ya. Karena kalau tanpa corona treatment ya, tinta walaupun tadi resin ini tidak benar,
kita pakai resin buat di dalam proses pembuatan tinta sendiri sebagai daya pengingat. Dia cara mengecek corona treatment di proses produksi ya. Tadi kita lihat cara proses pembuatan film ya. Jadi proses pembuatan film itu sendiri ada 2 teknik ya. Yang pertama itu extrude film, yang kedua blow film ya. Udah dengar istilah itu? Pernah dengar? Bapak maaf Pak, tadi bisa diulang nggak Pak? Suaranya putus-putus Ya. saya. Bapak maaf Ini Pak kurang tadi. jelas. Iya Pak. Tadi 2 prosesnya apa aja ya Pak? Kenapa? Tadi suara Bapak kurang jelas di saya. Maaf Pak, itu 2 proses tadi apa aja ya Pak ya? Bisa tolong diulang nggak Proses Pak? pembuatan film itu ada 2 cara ya. Yang pertama itu extrude film, yang kedua blown film. Ada 2 teknik proses pembuatan film. Nah, yang kita lagi lihat di video tadi itu proses pembuatan secara extrude film ya. Extrude film hampir sama dengan extrude laminating ya. Jadi ada dies, resin dipanaskan, terus dicairkan, dia turun meleleh ke bawah. Nanti yang untuk blue film kita akan bahas habis ini ya. Jadi teman-teman, di film itu wajib ada coronanya ya. Karena dia akan mengikat tinta secara baik kalau ada corona treatment-nya. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa suatu film itu ada corona treatment-nya atau tidak, ya teman-teman pernah lihat daun keladi atau daun talas yang dikasih air, kita teteskan air, airnya akan seperti apa itu? Diserap oleh daun itu atau dia akan jatuh, menggumpal ke cari tempat yang rendah? Menggumpal jatuh. Gimana? Menggumpal jatuh airnya. Ya, menggumpal jatuh ya. Dia nggak akan nempel ya. Kalau air kita teteskan di daun daun pisang lah atau daun keladi, daun talas ya kita ya. Dia tidak akan diserap oleh daun tersebut. Nah, analoginya hampir seperti itu. Corona treatment ya di film itu seperti itu. Jadi tinta kalau yang tidak punya corona treatment dia nempelnya nggak sempurna, gampang lepas ya. Nah, jadi proses corona treatment sendiri itu filmnya itu dikasih sinar ya, dipanaskan sehingga film yang tadi yang bentuknya halus itu kelihatan jadi kayak dibikin kasar atau bergelombang. Tapi kalau kita lihat secara fisik mata tuh nggak kelihatan. Tadi kalau kita lihat proses pengecekan di kuis ini kan di labnya ya, di labnya proses pembuatan film tadi ya. Ini banyak tes ya, ada tes setelah film itu turun ya. Ini kebenaran proses pembuatan polyester ini ada tes elongasi ya, tes kemuluran, ada tes clarity ya, kejernihan ya. Terus yang terakhir tadi ini, nah ini tes corona treatment. Ya jadi botol-botol ini ya teman-teman. Nah, ini tester coronanya ya. Jadi angkanya ditentukan dengan satuan dyne level ya. Jadi antara 32 sampai bahkan ada yang sampai 50 ya, 50 sampai 54 tuh. Jadi kalau bahan PET itu kurang lebih 42 sampai 44 dyne levelnya ya. Jadi ngetesnya cairan ini dikasih angka ya, dibuat dengan ada yang 32, 36, 38, 40, 42 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita tes mesinnya polyester nih 42 sampai 44, kita menggunakan dyne level yang 42 sampai 44. Nah, kalau yang bagus ketika diusap pakai cairan ini, cairan itu menyebar ya, tidak menggumpal ya. Tapi kalau dia menggumpal berarti
corona treatment-nya kurang dari 42 atau 44 ya. Bisa di bawah 40, bisa 36, bisa 38 kalau dia menggumpal ya. Kalau menggunakan DIN level yang 42 atau 44. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi corona treatment itu wajib di film ya. Fungsinya bukan hanya buat tinta ya. Karena flexible packaging umumnya ada proses tahapan berikutnya ya. Setelah di printing, dia masuk proses dry laminating, extrude laminating, dan seterusnya ya. Nah itu ketika menggabungkan antara resin atau substrate dengan substrate, kalau tidak ada corona, kalau di lami itu bondingnya akan rendah ya, daya rekatnya itu akan rendah. Nah itu kalau di teman-teman kalau lihat di pasaran kadang-kadang ada yang kemasan yang lepas ya. Nah itu salah satu penyebabnya karena daya lengketnya kurang ya. Penyebab daya lengket kurang itu salah satu dari corona treatment yang tidak ada ya. Ya kalau di sini mestinya ketika masuk proses slitting, nah itu kapan terjadinya proses corona ya. Nah ini kalau ini pembuatan fat, sorry, di sini ada enggak ya? Nah ini yang udah turun dari mesin extrude film tadi, ya. Nah ini mesin potong slitting, dipotong dari ukuran jambu besar tadi, dipotong sesuai ukuran pesanan customer atau ukuran universal ya. Harusnya sebelum dia turun itu ada proses namanya corona treatment ya. Ini nggak kelihatan ya. Harusnya di belakang ini ada namanya proses penyinaran ya. Di sini extrude-nya ya. Nah, di sini itu sebelum masuk gulungan rewind, itu filmnya itu disinarin corona treatment sehingga ketika kita tes itu ada corona treatment-nya. Sampai sini cukup jelas fungsi corona treatment? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi ada dua teknik ya proses pembuatan film itu, mau itu nylon, OPV, PET, LDPE, ada dua cara. Yang pertama melalui proses ini, proses apa? Extrude film. Yang kedua menggunakan teknik proses pembuatan dengan menggunakan blue film ya. Blown film. Ya, jadi ini kebalikan dari extrude film ya. Di sini dia sama-sama dice ya, di dice. Kalau yang extrude itu dari atas diturunkan ke bawah. Kalau yang blue film itu dari bawah ditiup ke atas ya. Ditiup pakai udara sehingga membentuk balon ya. Itu yang pertama bedanya, kalau extrude dari atas ke bawah, kalau blue dari bawah ke atas ditiup merupai balon. Nah, kalau extrude itu hanya keluar satu lembar ya. Tidak seperti blown. Kalau blown ini kan sebenarnya kalau kita setelah di-press, dia akan membentuk dua lembar film ya. Kalau di-press itu balon itu kalau di-press ada dua sisi kan berarti ya. Nah, kalau extrude dia cukup hanya satu ya. Sampai sini jelas perbedaan extrude sama blown? Jelas, Bang. Cukup jelas ya. Jadi ada dua proses pembuatan film, mau itu film apa aja ya. Ada PET, ada OPP, ada nylon, ada LDVE. Tetapi umumnya kalau untuk film yang dicetak itu menggunakan extrude ya. Karena dari sisi tingkat toleransi kerataan ya, kerataannya, misalnya kita butuh film yang 50 mikron nih, kita bikin LDPI ini. Kalau di blue film toleransi kerataannya itu bisa sampai, dia hitungannya persen ya, 6% bahkan sampai ada yang 8%. Jadi kalau 50 mikron berarti plus minus ketebalan di film itu berapa mikron yang dibolehkan? Kalau plus minusnya 6%. Antara berapa jadinya?
Kalau 50 mikron plus minus 6% berapa jadinya? Ketebalannya. 6% dari 50 mikron berapa? 3 mikron. 3 ya. 3 mikron ya. Berarti film itu dikatakan masuk standar jika tebalnya berapa? Dari berapa ke berapa? Dari tebalnya yang boleh masuk toleransi kalau kita tadi bilang 6%, 47 sampai 50. 53 ya. Oh, iya. 47 sampai 53. Nah, ini toleransinya yang cukup besar. Berarti ada gap 6 mikron nih kurang lebih ya. Kalau kita lihat. Nah, kalau di proses printing, 6 mikron itu akan berpengaruh. Di lambi pun akan berpengaruh ya. Nah, tapi kalau di extrude film, nah toleransinya kecil banget. Misal kita butuh film yang, misal PET tadi proses pembuatan PET. Itu dia hitungannya pakai plus minus mungkin 1 mikron. Misalnya kalau 12 berarti 11 sampai 13 mikron ya. Jadi kecil, jadi lebih rata dibandingkan blue film. Ada yang tahu nggak kenapa itu terjadi? Kenapa toleransinya blue film itu lebih besar dibandingkan extrude? Kalau dari sisi proses pembuatannya gimana? Kalau dari uraian tadi, ada yang punya pendapat nggak? Untuk membuat balon ini dia menggunakan apa nih kira-kira? Kalau teman-teman buat balon gelembung ini, kayak ini kan ini bisa sampai 20 meter ke atas nih, saking tingginya ya, belum pelan. Ya jadi sini memang setelah itu dibentuk, ditiup dengan udara ya. Ditiup dengan udara, itu yang menyebabkan toleransi penyimpangannya agak besar ya. Jadi blue film itu untuk dari sisi ketebalan, penyimpangan ketebalan cukup tinggi dibandingkan extrude film. Tapi kelebihannya dia bisa sekaligus turun 2 ya. Kalau extrude 1. Tapi dari sisi kerataan lebih baik ya. Jadi umumnya film untuk yang dicetak di printing menggunakan extrude film ya. Kalau blue film itu kebanyakan untuk seeding layer ya. Seeding layer atau cetak-cetak yang tidak terlalu kritis ya. Yang separasinya nggak terlalu perlu kualitas yang bagus ya. Karena kalau ketebalan itu berpengaruh kalau ditarik di mesin rewind ya atau di unwind ditahan itu akan kelihatan dia bergelombang ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ini kalau kita lihat proses blue filmnya ya. Ini ada extrude head ini. Nah ini yang nanti tadi resin dicairkan, dipanaskan, dimasukkan ke dice, lip dice, ditiup, membentuk balon ya. Nah kalau yang extrude, dia panjang, teman-teman pernah lihat ada mesin laminating, mirip-mirip laminating extrude ya. Itu turun dari atas ke bawah, cuma 1 layer ya. Tapi kalau ini bisa jadi 2 layer. Nah yang penting lagi, ini mungkin kalau ini nanti teman-teman belajar sama Pak Ignas lah ini. Di laminating. Ini prosesnya ya. Atas ke bawah sehingga timbul jadi 2. Nah memang, nah di sini rewinder blue film itu ada 2 ya. 1 dan 2. Karena jadi balon tadi dipecah tuh ketika di sini ya, dibelah 2 ya. Di sini ketika masuk sini itu dibelah nih. Yang satu pindah ke sini, yang satu ke rewind yang kedua ya. Terus yang penting lagi yaitu tadi mereka harus melalui corona treatment ya. Nah ini kalau di blow kelihatan ini ya corona treatmentnya. Jadi sebelum masuk ke sini ke rewind di sini nomor 13 itu ada unit corona treatment ya. Jadi disinarin cahaya yang membuat permukaannya lebih kasar sehingga ketika kita cetak nih ya
itu tinta akan nempel dengan sempurna. Ya. Sampai sini cukup jelas perbedaan blow sama extrude. Nah, hubungannya dengan tinta ya. Jadi kalau kita kemarin udah bicara dengan tinta, nah di sini ada contoh ya, contoh. Tapi gerak pour ink sama ya. Dia resinnya mirip ya, cuman teknik cetak yang berbeda karena bahan yang aplikasinya buat apa. Nah, resin yang digunakan ya, umumnya tuh kalau untuk aplikasi laminating, dia kebanyakan menggunakan resin vinil atau uretan. Nanti teman-teman akan di pabrik tinta akan sering belajar ini tentang tinta. Kalau untuk OPP, spesial PP ya, OPP, dia menggunakan chlorinated. Kalau untuk PET, nylon, PT, menggunakan sama vinil uretan. Laminating for OPP sama, nylon. Nah, cuman beda di sini kalau menggunakan jenis cetak yang memakan paper atau foil ya. Atau di sini kalau woven juga beda ya. Karena di sini jenis cetaknya dia surface ya. Berarti kalau dia surface itu tintanya harus gimana tuh teman-teman? Tahan terhadap apa? Tahan gosok. Tahan gosok. Kalau dia dilaminasi, tintanya harus kuat, harus tahan apa? Terhadap apa? Tahan panas. Panas, apalagi? Yang utama? Tahan bahan kimia. Ya, Tahan bahan kimia, Pak. tahan bahan kimia, chemical ya. Karena ketika untuk menggabungkan misalnya PET atau PP dengan substrate yang lain, ya, dia harus kuat ketika masuk ke bak adesif ya. Untuk menggabungkan itu kita menggunakan lem ya. Bisa disebut angkor coating atau adesif. Nah, dia harus tahan chemical ya. Kalau tidak, dia luntur. Ya, ini fungsi resinnya. Dia mengikat ya. Tapi di filmnya sendiri, di OPP PET-nya, dia harus ada coronanya tadi. Corona treatment. Yang angkanya bisa dari tadi 32 sampai berapa. Tergantung dari spek bahannya ya. Tapi dia harus ada punya corona. Kalau tanpa corona ini walaupun dia tahan terhadap apa? Chemical, tapi dia tidak terikat dengan kuat di bahan substrate yang dicetaknya ketika masuk bak laminating adesif, dia akan lepas juga, akan luntur juga ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi resin di tinta yang kita bahas kemarin itu ada tipe-tipenya ya. Jadi terhadap substrate-nya juga berpengaruh di sini. Beda memang sih. Teman-teman pernah dengar kalau yang PET, nilon ini sudah sering familiar lah ya, OPP gitu ya. Paper foil sudah sering label. Kalau PT, MST silopan pernah dengar? Bahan PT, MST silopan. Pernah dengar nggak? Yang turunan dari selofan bukan sih, Pak? Iya, silofan. Oh, pernah, Pak. Apa sih yang istimewa dari silofan itu? Dia terbuat dari apa sih? Sama kayak OPP, PET atau nilon, sama nggak? Material bahan bakunya. Ya, jadi teman-teman silofan ya, PT silofan atau MST silofan, itu bahan bakunya sama kayak proses pembuatan kertas ya. Dia dari pulp kayu ya. Jadi kalau nanti ada juga orang yang menyebutkan silofan itu paper transparan ya, kertas yang transparan. Karena bahan bakunya itu terbuat dari pulp kayu, sama dengan proses pembuatan kertas ya. Beda dengan yang kayak OPP, PET, nylon ini kan dari polimer ya, dari minyak bumi atau gas. Nah kalau PT, MST silofan itu dari
pulp kayu ya. Sehingga dia nggak perlu corona treatment. Karena sifatnya kayak kertas, dia menyerap ya. Menyerap dari tinta itu sendiri. Cukup jelas? PT, MST. Apa sih bedanya PT sama MST? Udah pernah dibahas belum? Bedanya PT, ini PT ya, sama MST. Ya, jadi di sini kalau kita analogikan, PT itu kayak kertas HPS ya. HPS. Kalau yang MST itu kayak kertas yang ada coatingnya. Yang ada coatingnya apa tuh? Art paper ya. Art paper itu ada coatingnya kan. Nah, MST itu sama ya. Jadi MST itu bahan dasarnya silofan yang di-coating ya. Ada coatingnya sehingga dia lebih tahan terhadap uap air maupun oksigen. Ya. Dia untuk melindungi produk lebih bagus dibandingkan PT ini. Karena dia dilapisin coating tadi ya. Nah, umumnya MST PT ini banyak digunakan untuk pabrik obat ya. Obat itu dilapis dengan MST, PE, ALU, terus biasanya ada EAA ya, atau PE untuk sealing layernya. Karena memang gampang disobek ya, gampang dibuka lah. Teman-teman bayangin kalau obatnya susah dibuka kan susah, kasihan yang sakit ya. Tapi memang harganya cukup mahal ya. Sekarang itu kalau harga silofan itu per kilonya bisa hampir $7 ya per kilo ya. Dibandingkan dengan OPP atau PET ya. OPP PET itu paling sekitar $2,5 per kilonya. Tapi kalau silofan, PT atau MST itu hampir $7 ya. Cukup jauh. Bahkan sekarang itu pabrik obat itu banyak yang beralih ke ya PET. Ada namanya nanti ada istilah PET easy tear ya. PET yang gampang disobek ya. Atau OPP. Kalau makanan itu kan biar gampang disobek itu teman-teman misalnya buka permen ya atau apa ya. Makanan yang pakai bahan PET atau OPP itu ada namanya yang segitiga di ujung yang ada sobek itu namanya apa sih? Biar gampang nyobeknya itu. Kalau kemasan di pasaran itu biar kita gampang nyobek. Itu ada kayak huruf P gitu. Ada lubangnya. Coba teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau yang bahan-bahan terbuat dari OPP, paint nylon itu biasanya kalau untuk memudahkan customer menyobek, itu ada namanya P-cut ya. Huruf P itu ada ujungnya disobek tuh. Kalau kita mau nyobek kemasan biar gampang sobek itu kita ngikutin pola yang ada lubangnya tadi. P-cut itu kita ikutin. Nah itu gampang disobek ya. Beda dengan MSC. Kalau MSC di area mana aja bisa disobek ya. Dari sudut apapun bisa disobek. Tapi kalau yang bahan OPP, PET, itu harus ada bantuan pick-up-nya. Disebut pick-up ya. Nanti coba teman perhatikan ya. Makanan-makanan yang berbahan OPP, PET, nylon itu biasanya ada pick-up-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi hubungan corona, substrate, tinta, resin ya. Resin tinta itu sendiri. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi proses pembuatan film, teman-teman harus ingat ada 2 teknik ya. Ada extrude, ada blown. Bedanya apa? Tadi udah Bapak sebutkan. Bedanya extrude itu, extrudernya dari atas ke bawah, dice-nya. Kalau yang blue film itu dari bawah ke atas ditiup kayak balon ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang troubleshooting ya. Troubleshooting kemarin sampai nomor berapa ya?
Kemarin sampai nomor berapa ya? Ini udah belum? Hall. Belum sih, Pak. Belum kemarin ya? Belum, Pak. Kalau check out udah ya? Check out udah belum kemarin? Belum, Pak. Belum juga. Kalau haro print? Ini udah deh. Tapi mana sih kemarin? Atau baru saja foaming kemarin? Foaming kemarin udah sih. Pak, Fami. Foaming udah ya? Foaming udah belum? Udah, Pak. Iya, Pak. Udah. Kalau print? Mungkin kita di sini ya, halo print ya. Jadi bayangan di sekitar cetakan. Bayangan di sekitar cetakan ini kalau asumsinya kalau teman-teman dapatkan hasil cetakan seperti apa sih? Kalau ada tulisan halo misalnya. Kira-kira yang dimaksud bayangan di sekitar cetakan itu apa yang terjadi di hasil cetakan kita? Kayak Ya. ada outline-nya gitu ya, Pak? Kayak ada outline-nya gitu di cetakannya ya, Pak? Ya bisa kayak kumis ya, ada kayak tinta naik-naik di sekitar ini kayak ada tinta yang globor ya. Nah itu penyebabnya, salah satunya ya penyebabnya itu di sini dibilang kalau bayangan ini berarti dia di sekitar tulisan halo ini ke atas ke arah mesin itu biasanya ada kayak rambut nih, kayak kumis cetakan gitu. Ya. Di sini kalau kita perhatikan dengan loop ya, kalau teman-teman perhatikan itu ada semacam cetakan yang apa? Tinta yang berlebih. Padahal kan harusnya cukup di H tapi terus di atasnya ada bayangan. Begitupun di samping kirinya ya. Jadi bayangan itu karena di sini kalau menurut dia impressionnya terlalu kuat ya. Impression roll terlalu kuat. Jadi ketika straight di tengah antara acuan cetak, fotopolimer dan impressionnya itu ditekannya terlalu keras ya, sehingga membentuk bayangan sekitar area image-nya ya. Jadi kalau untuk mengatasinya ya tinggal kita kurangin aja. Ini nggak terlalu sulit lah kalau bayangan di sekitar cetakan itu ya. Terus yang seterusnya kick out. Nah, teman-teman bayangin apa yang terjadi kalau terjadi kick out terhadap cetakan kira-kira seperti apa? Kalau terjadi kasus kick out, hasil cetakannya seperti apa kira-kira? Yuk, kira-kira bayangan teman-teman seperti apa? Kalau menurut Tiara gimana Tiara? Apa yang terjadi kalau ada kasus kick out? Cetakannya seperti apa? Tiara hadir? Tiara kemana Tiara? Tiara Sebentar, ada Pak. nggak? Tiara nggak ada berarti ya. Sawung, merah, bersawung. Sawung, Kayak ini, Pak. Tintanya suaranya kurang jelas sawung. kayak ini, Pak. Apa namanya? Bleber gitu. Tintanya lebar. Ya bukan, Pak. Area yang kena cetakannya di sekitar image atau di luar image?
Di luar image mungkin, Pak. Gimana? Di luar image. Di luar image atau di dalam image? Atau dua-duanya? Bisa dua-duanya sih, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat kemungkinan penyebabnya di sini ada dua ya dibilangnya. Yang pertama itu tinta terlalu encer, atau kalau yang menggunakan water base pH turun terlalu drastis ya. Yang kedua, tercampur tinta yang tidak senyawa. Ya, jadi kemungkinan besar ini tinta yang terlempar. Sebenarnya terlempar keluar itu berarti bisa ke area non image, bisa di area image ya. Misalnya ada image-nya warna kuning, tiba-tiba kok muncul warna tinta warna magenta misalnya. Bisa terjadi seperti itu karena ada terjadi penurunan keenceran tinta, atau tintanya itu ada gel ya, ada gel sehingga ketika ditransfer dari analog ke mana polimer itu masih gelnya masih bentuk ya. Ketika dia mutar itu lepas tuh. Nah, itu yang menyebabkan cetakan menjadi kotor. Jadi cetakannya kotor ya teman-teman ya. Cetakan, hasil cetakannya kalau ada kasus ini itu jadi kotor ya. Bisa di image, bisa di non image. Nah, kalau ada terjadi kasus seperti ini ya tinggal cara mengatasinya ya. Kalau udah dapat di atas, ya tinggal menaikkan kapasitas tintanya atau pH tintanya. Terus jangan bercampur tinta yang tidak sejenis ya. Misalnya yang water base sama solvent base itu dicampur, itu nggak baik ya. Atau dari tinta yang berbeda, dari pabrik yang berbeda nih. Dari misalnya dari Cimani, ada dari DIC dicampur. Kadang-kadang itu menimbulkan bentuk ya ada semacam gel gitu ya. Atau butiran-butiran yang tidak homogen, larutannya tidak homogen. Nah, itu yang menyebabkan bisa mengotorin cetakannya ya. Yang tadi kayak yang solvent base sama water base itu yang ekstrim lah ya. Harusnya nggak perlu terjadi gitu, salah campur ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup jelas ya untuk kasus cake out. Nah, ini pinhole atau piece ice. Kira-kira menurut teman-teman kalau ada kasus pinhole atau piece ice, gambaran hasil cetakan seperti apa? Akan terjadi apa? Ardi, ada Ardi? Ada, Pak. Gimana Ardi? Kalau ada kasus pinhole Mungkin atau piece ice, kayak ada noda gitu kan ada noda di mananya nih? di bagian image. Di area Image, Pak. kurang jelas ya. Area image, Pak. Hah? Image. Nodanya berupa apa? Berupa kayak bulatan-bulatan gitu. Bulatan kayak bulatan-bulatan gitu, Pak. Kalau menurut Ibnu gimana? Setuju nggak dengan Ardi? Ibnu ada? Iya, Pak. Gimana menurut Ibnu? Setuju nggak dengan pendapat Ardi? Setuju, Pak. Apa yang setuju Ibnu? Terdapat noda, Pak, di bagian image. Nodanya berupa apa tuh? Tinta atau apa nodanya itu? Tinta, Pak. Tinta. Jadi dia kesannya ada tumpukan tinta gitu. Iya, Pak. Oke. Kalau menurut Kaisa gimana Kaisa? Setuju nggak? Kaisa, Dila, Zahra? Kaisa hadir kan? Kaisa? Mana orangnya?
Nggak ada nih orangnya nih. Kesha hadir, Kesha. Ini pada kemana nih? Tiara juga nggak ada tadi. Kalau Mahathir gimana Mahathir? Iya Pak, kenapa Pak? Setuju nggak dengan pendapat Ardi sama Kirno tadi? Saya sih setuju sih Pak. Ya? Kalau ada bulatan-bulat. Kalau saya setuju sih Pak. Kayak ada bulatan-bulatan gitu Pak di hasil cetaknya nanti. Ya, jadi teman-teman kalau ada kasus pinhole, coba kita lihat penyebabnya apa nih. Dari penyebabnya ini teman-teman bisa menggambarkan apa yang terjadi di hasil cetakannya. Ya. Nah, yang pertama itu dibilang kemungkinan pertama tinta itu terlalu cepat kering ya. Terus yang kedua terlalu banyak busa di bak tintanya. Kemarin foaming kita udah bahas ya. Yang ketiga di tintanya sendiri terlalu banyak aditif anti foaming ya. Ya jadi teman-teman kalau ada case pinhole atau piece ice di cetakan itu kayak bolong-bolong ya. Bolong-bolong tanpa tinta. Jadi nggak ada tintanya justru. Tintanya kayak hilang gitu. Jadi kelihatannya harusnya di misalnya warna magenta, harusnya ada warna magenta, ada titik yang tidak kena bolong itu karena tinta magentanya nggak ada. Ya. Nah penyebabnya dia bilang, jadi pengeringan tinta terlalu cepat. Kemarin kalau bicara pengeringan tinta, kemarin apa aja sih yang menyebabkan tinta cepat kering? Nah, yang tahu nggak penyebab tinta terlalu cepat kering apa? Solvennya. Solvennya cepat kering. Terus apa lagi? Bahan aditif pengeringan tinta yang membuat tinta lebih keringnya lebih Aditifnya, oke. Apa lagi? Kemarin kita ada gambar tuh kayak kalau musim panas, musim dingin ya, musim panas itu berpengaruh juga ya. Ingat nggak? Terus desain gambarnya juga berpengaruh ya. Banyak ya, banyak yang menyebabkan tinta itu terlalu cepat kering atau di mesinnya sendiri ya. Terlalu kencang misalnya apa? Tiupan air, tiupan udaranya atau udaranya ini terlalu panas ya. Jadi ketika dia belum masih basah ya, dihembuskan udara. Kalau di sini di kis ini kita lihat ke bawah nih. Nah, di sini hembusan udara dari blower itu terlalu besar ya. Ya. Jadi kita kurangin kalau terlalu besar anginnya itu bisa menyebabkan tadi tintanya itu bisa hilang tuh yang tadinya harusnya tercetak di substrate secara sempurna, ada bagian-bagian tertentu yang timbul bolong-bolong. Nah, misalnya kalau tadi kasus yang kedua misalnya anti foaming ya, terlalu banyak foamingnya, busa itu juga berpengaruh di hasil cetakannya, kayak mata ikan tuh atau hull ya, bisa terjadi menyebabkan pinhole atau piece ice ya, kalau terlalu banyak foaming ya. Nah kalau memang tintanya sendiri terlalu banyak anti foaming ya mau nggak mau kita ganti yang baru lah tintanya biar speknya anti foamingnya kita kurangin ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya, pinhole ya. jelas Pak. Lanjut ke plate swell atau plate membengkak. Kira-kira bayangan teman-teman apa yang terjadi kalau ada kasus ini di hasil cetaknya?
Novia Andri. Kira-kira menurut Pia apa nih yang terjadi? Suaranya nggak kedengaran ya? Novia, ada? Ada, Pak. Ya? Gimana Novia? Kalau ada kasus plat bengkak atau foto polimernya bengkak, kira-kira hasil cetakan seperti apa? Atau Muhammad Ridho mana? Muhammad Ridho ada? Muhammad Ridho, Iya, Pak. gimana? Pendapatnya gimana? Kalau ada kasus plat yang bengkak. Bentar, Pak. Gambarnya yang nggak rata, Pak. Maksudnya nggak rata gimana tuh? Misalnya tulisan plate nih. Kalau plate-nya bengkak, kira-kira akan seperti ini nggak? Bisa standar seperti ini ya, standarnya seperti ini. Contoh blueprint-nya seperti ini ya. Kalau ada kasus plate yang bengkak, kira-kira tulisan plate di substrate-nya seperti apa? Ya, jadi membesar ya. Jadi tulisannya itu jadi gemuk. Ya, kalau teman-teman bayangkan kalau karet gelang kita cemplungin ke bensin atau minyak tanah itu kan karet gelang itu akan jadi besar ya. Nah, sama juga kayak plate. Plate ini kalau kan plate untuk cetak flix itu kan terbuat dari fotopolimer atau karet ya. Kebanyakan fotopolimer sekarang yang dipakai gitu loh. Nah, kalau dia bengkak ini penyebabnya apa sih? Pasti antara ini kalau di sini disebutkan menggunakan tinta yang tidak sesuai dengan kekuatan dari bahan plat ya. Jadi tinta yang dipakai itu kan macam-macam ya. Ada yang water base, ada yang solvent base, ada yang UV base. Nah, kalau tadinya kita pakai water, tiba-tiba kita pakai solvent base. Nah, ini bisa berpengaruh ke platnya, acuan cetaknya. Karena memang beda dengan kayak cetak bengsu atau offset. Itu kan platnya terbuat dari besi ya. Tembaga tuh kalau di roto. Kalau di offset terbuat dari kayak semacam seng ya, plat baja gitu. Nah, itu nggak akan berpengaruh ya. Tapi kalau untuk di plexo, memang ada kelemahannya di platnya ini harus sesuai nih. Jangan sampai keliru pemakaiannya. Kalau keliru, dia bisa menyebabkan plate-nya rusak ya. Nah, terhadap hasil cetakannya bisa membesar ya. Kalau apalagi separasi nih, tumpukan warna misalnya cyan, magenta, yellow, black nih. Misalnya plate yang bengkak itu di warna cyan misalnya, warna birunya ya. Nah, ketika ditumpuk, otomatis di gambar itu ada bayangan warna biru yang melebar. Dan hasil separasinya juga pasti nggak akan pas ya. Akan hancur gitu, akan rusak. Jadi akan terjadi seperti itu ya. Cara mengatasinya ya harus sesuai nih tinta yang dipakai dengan plate yang kita gunakan ya. Ini nggak terlalu sulit. Ini dilihatnya kelihatan jelas sih kalau ada perbedaan. Terus, nah ini kalau setting of ink. Kira-kira apa yang terjadi kalau ada tinta yang mengendap? Hasil cetakan seperti apa? Rashid, gimana Rashid? Menurut Rashid, apa yang terjadi? Rashid, kemana Rashid?
Ada nggak rasidnya? Kalau respon dari gimana respon dari? Kalau ada kasus ini, kira-kira apa yang terjadi di hasil cetakannya? Tintanya kalau misalnya di hasil cetaknya kemungkinan besar bakal pudar karena viskositasnya tuh lebih rendah. Terus kemungkinan juga kalau misalnya tintanya mengendap, dia ada yang lebih tebal di mana sama lebih pudar di mana gitu Pak. Jadi nggak rata gitu. Iya ya, jadi hasil cetakannya kelihatan belang lah ya, belang-belang gitu mah. Kalau ada tinta mengendap. Ya, jadi kalau tinta ada kasus gini, kita lihat kemungkinan penyebabnya ya. Jadi penyebab tinta itu mengendap, salah satunya tinta sudah lama ya, kadaluarsa. Terus tinta yang sudah dipakai dengan viskositas yang terlalu rendah, terlalu encer ya. Atau formula tinta yang kurang bagus ya, campuran tidak sesuai. Jadi kalau styling of ink ini umumnya sih kebanyakan misalnya gini ya. Kayak kalau teman-teman bayangin di supermarket ya, ada istilahnya pipo. Misal roti lah, roti tawar nih. Yang dipajang itu baru datang atau yang lama? Yang dijual. Ditaruh di meja penjualan. Kalau di Alfamart atau di Indomaret. Roti lama atau roti baru? Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Halo? Sekarang udah jelas belum? Lebih jelas Pak. Jelas ya. Jadi kita ambil contoh nih. Kalau roti yang ada di Indomaret atau di Alfamart ya, kira-kira yang dipajang itu yang baru atau yang lama? Yang baru datang dari mobil atau yang udah ada di gudang? Yang udah ada di gudang. Di gudang. Yang ada di gudang. Jadi teman-teman pernah dengar istilah pipo? Pernah Pak. Apa tuh kepanjangannya? First in, first out. Plus in, plus out. Jadi yang masuk duluan itu yang keluar ya. Nah kadang-kadang di industri itu kan kadang orang gudangnya, orang PPIC-nya yang ada aja, yang gampang diambil nih tintanya. Yang baru datang pun dia udah dikirim ke produksi. Padahal ada tinta yang udah lama nih, yang belum keluar nih. Nah itu yang menyebabkan terjadinya setting of ink ya. Jadi yang lama itu nggak keluar-keluar. Jadi yang dipakai oleh operator misalnya yang baru datang terus tuh. Nah itu bisa menyebabkan tinta itu mengendap ya. Atau tinta yang sudah dipakai, tinta bekas lah ya, yang udah diencerkan ya. Terlalu rendah sehingga pigmen atau pernisnya itu udah mengendap di bak tinta atau di kaleng ya. Nah yang ketiga formula tinta yang kurang baik. Kalau formula tinta itu berarti kan dari pabriknya ya. Tapi yang dua ini bisa kita handle nih. Jadi yang sudah lama dan yang tinta viskositasnya terlalu rendah. Jadi cara mengatasinya kalau udah tahu masalahnya ya tinggal ya tadi sistem piponya diperbaikin ya. Tidak boleh menyimpan tinta terlalu lama nih. Yang kedua di mixer dengan tinta yang baru ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup jelas ya? Kalau tidak kita lanjut ke berikutnya. Living in delivery bell causing frequent jump ups. Apa tuh maksudnya? Cetakan macet di conveyor. Kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi kalau ada kasus ini terhadap hasil cetakannya? Ardi gimana menurut Ardi? Bayangin apa yang terjadi? Tintanya tebal Pak. Tintanya tebal di Bagian image. Di bagian image. Terus terhadap hasil cetaknya.
keluarannya kan mesin itu kan mesin Plexo maupun Roto itu kan dia karena bentuk yang dicetak dalam bentuk roll, gulungan ya. Itu ada unit unwind, unit rewind ya. Nah, ketika dia udah melintasin unit-unit cetak itu, di rewind, kita ambil, itu yang terjadi apa terhadap cetakannya? Ya, Kak, coba kita lihat penyebabnya ya. Kalau dari penyebabnya kita bisa ambil kesimpulan nggak apa yang terjadi di cetakannya ya. Nah, di sini dia bilang penyebabnya tinta terlalu berat. Terlalu berat berarti terlalu kental ya. Benar ya? Terlalu berat itu berarti terlalu kental ya. Terus pengeringan tinta terlalu lambat. Terus yang ketiga masalah mekanik. Nah, ini yang menyebabkan cetakannya macet di conveyor. Conveyor itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Di mesin cetak. Ya tadi yang Bapak gambarkan kan dari unwind ke rewind ya. Itu bahan unwind untuk bahan masuk material, substrate-nya ditarik melalui rewind. Nah, untuk sampai ke rewind, itu kan ada, kalau teman-teman perhatikan di mesin-mesin yang kita presentasikan kemarin, itu ada namanya conveyor atau roll penghantar ya. Berupa roll-roll untuk menghantarkan bahan tadi ke unit rewind ya. Dari unit pertama misal cyan, magenta, yellow, black itu ada apa? Ada pengantar, roll pengantar atau conveyor ya. Nah, ini kalau viskositasnya terlalu kental ya, dia kemarin cepat kering atau lambat kering tintanya? Jadi kalau viskositasnya terlalu kental, Lambat kering. lambat kering ya. Nah, ketika dia bersentuhan dengan roll penghantar, itu lama-lama tintanya itu yang masih basah itu nempel ya di conveyornya ya, tintanya ya. Nah, lama-lama mengeras nih tinta. Nah, ketika yang udah masuk cetakan yang kena tinta lewat conveyor yang ada tintanya ya, yang ada tintanya kering, itu bisa kegerus ya. Makanya tintanya jadi cetakannya itu cacat ya, teman-teman ya. Jadi ada bagian yang tadinya harusnya ada tinta karena macet di conveyor tadi bersentuhan dengan tinta yang kering. Nah, itu menyebabkan hasil cetakannya itu bisa hilang ya. Misalnya tulisan cetakan nih C, karena ada di roll pengantarnya pas dia kena lewat di huruf C-nya atau ini bisa cetakannya ini hilang di tengah-tengahnya karena ada tinta yang keras tadi yang nempel di conveyor ya. Sama kayak pengeringan tinta terlalu lambat ya. Masih basah, lama-lama nempel di roll pengantar tadi conveyor, itu menyebabkan gesekan ya, tinta yang baru kena kita cetak tadi nempel kegores, itu menyebabkan cetakan cacat. Sama masalah mekanik, misalnya rollnya macet nih. Kalau rollnya macet otomatis gesekan antara bahan substrate yang ada tintanya dengan rollnya itu makin keras ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan tintanya cacat ya. Cetakannya dicacat ya. Cara mengatasinya ya tadi tinggal kalau udah tahu masalahnya ya tinggal kita menurunkan viscositas atau memperbaiki pengeringan tinta yang lambat kering tadi kita tambah atau dengan solvent cepat kering atau menambahkan blower yang cukup panas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi conveyor itu roll penghantar ya. Kalau di mesin cetak laminating itu ada roll penghantar. Karena kalau bentuk gulungan itu ditransfernya melalui roll pengantar tersebut ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi hasil cetakannya cacat ya. Ini excessive ink consumption. Jadi pemakaian tinta berlebihan. Kira-kira apa yang terjadi kalau ada kasus ini? Untuk Alifa,
Kira-kira apa yang terjadi? Hasil cetaknya itu tebal, Pak. Nah, tebel apanya? Tintanya? Iya, Pak. Ya, jadi warna ya. Jadi warnanya lebih kuat ya. Warna hasil cetaknya lebih kalau pemakaian tintanya yang berlebihan. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan penyebabnya itu cuma ada dua. Viskusitas tinta terlalu tinggi berarti terlalu kental ya. Atau warna tinta dapat diterima tetapi warnanya lebih kuat. Jadi color strength-nya lebih dominan ya. Atau pigmennya terlalu kuat. Sehingga di luar standar ya. Nah, jadi ada dua cara untuk mengatasi kalau tinta hampir mirip-mirip yang di atas ya, yang pertama itu ya. Warna terlalu kuat ya. Di sini ada dua teknik. Menurunkan viskusitas tinta atau menambahkan medium sampai warnanya mendekatin ya. Medium itu apa sih? Masih ingat nggak? Medium. Zirhan, apa medium Zirhan? Ya Pak. Medium. Ya Pak. Medium apa? Kenapa Pak? Nah, ini untuk mengatasi pemakaian tinta yang berlebihan, salah satunya dengan menambahkan medium. Yang dimaksud medium itu apa? Agar, bentar Pak. Tintanya tanpa warna Pak. Tinta tanpa warna ya, tinta transparan ya, tinta tanpa pigmen ya, Iya Pak. warna ya. Jadi akibatnya apa tuh, Zirhan, kalau kita tambahkan medium? Agar tidak berlebihan Pak. Tidak berlebihan gimana? Warnanya. Warnanya. Jadi di situ kalau kita beda, kalau kita menambahkan reducer, solvent sama menambahkan medium itu apa sih bedanya? Akibatnya apa tuh terhadap tintanya sendiri? Pigmen warnanya akan menghilang Pak. Gimana pigmen warnanya kan? Menghilang. Ada yang punya pendapat lain? Bedanya kita menambahkan reducer, mengurangi kekentalan tinta dengan menambahkan medium tuh bedanya di mana sih? Terhadap tintanya terjadi apa? Kalau misalnya kita menambahkan reducer tuh yang diturunkan kan cuma viskositasnya, jadi densitas warnanya tetap sama. Tapi kalau misalnya kita tambahin mediumnya, kan itu otomatis warnanya akan mendekati warna yang kita mau. Tapi itu tidak mengurangi viskositasnya atau tidak ya. Ya. Jadi medium itu membuat kekentalan tintanya stabil ya, tidak merubah kekentalan atau tidak merubah viskositas tinta ya. Kalau kita menambahkan medium ya. Jadi viskositasnya sama, misalnya 16 ya tetap 16. Tapi kalau kita menambahkan reducer atau solvent atau air ya, itu dari 16 bisa turun ke 14 ya, dan seterusnya semakin banyak semakin turun. Nah, itu masih bagus enggak di proses cetaknya ya. Jadi ada dua teknik ya, kalau tintanya berlebihan bisa menurunkan kekentalannya, viskositasnya, atau menambahkan medium untuk menurunkan warnanya ya. Yang berikutnya smearing or tracking, mengotori. Kira-kira apa yang terjadi nih? Kalau ada kasus smearing terhadap cetakan seperti apa? Coba kita lihat dulu penyebabnya. Oh, ini terbentuk tumpukan tinta di atas conveyor. Karet-karet sudah usang. Ya tadi, ini mirip ya. Mirip dengan kasus macet tadi. Tapi kalau macet tadi itu bisa menyebabkan cetakannya cacat ya. Nah kalau ini bisa mengotorin cetakannya ya. Bisa tinta yang tadi yang nempel di roll pengantar atau conveyor, itu bisa pindah ke area yang emit maupun non-emit ya. Jadi cetakannya jadi kotor. Penyebabnya ini ya.
adanya tinta yang tidak kering nempel di roll penghantar atau karet-karetnya yang sudah usang ya. Itu bisa menyebabkan cetakan kotor ya. Ya ini enggak terlalu sulit lah ini ya. Tinggal diganti karet baru, tinggal membersihkan conveyernya ya. Itu cara mengatasinya. Terus, nah ini direction, bergaris-garis. Maksudnya apa nih? Kira-kira apa yang terjadi di hasil cetaknya kalau ada kasus ini? Kesha, Iya, Pak. kalau ada kasus bergaris-garis terhadap cetakan seperti apa? Menurut Kesha. Image-nya jadi rusak, Pak. Image-nya rusak. Terus, apa lagi? Nah, coba kita analisa dari kemungkinan penyebabnya ya. Ini, Kesha nih. Ada tinta yang tercetak tipis atau anilok roll tersumbat. Pelat mengeras atau viskositas terlalu rendah ya. Terus setting tekanan silinder, anilok dan pelat terlalu kuat. Tinta terlalu transparan ya guys. Ada 3 nih penyebabnya ya yang bergaris ini. Jadi kalau tinta tercetak tipis ya karena atau anilok rollnya itu yang tersumbat bisa jadi otomatis di image-nya ya, di gambar image itu akan berbentuk bisa bentuk garis ya, tidak terkena tinta dengan sempurna ya. Atau terlalu encer tintanya nih. Itu juga bisa menimbulkan bayangan garis-garis di area image ya, di area gambar ya. Kalau tekanan setting silindernya terlalu kuat atau aniloknya juga atau pelat terlalu kuat, itu juga bisa menimbulkan bayangan garis-garis ya. Jadi garis-garis itu banyak penyebabnya, bisa karena tintanya tipis, aniloknya tersumbat, atau pelatnya udah tidak fleksibel lagi ya. Pelatnya kan dari fotopolimer yang harusnya kan fleksibel, ketika ditekan dia ngikutin tekanan, tapi ini karena udah rusak, udah keras ya, itu bisa menyebabkan garis juga. Atau tinta terlalu encer, bisa seperti itu. Nah, tinta terlalu transparan maksudnya apa nih? Rabani. Menurut Rabani apa nih kalau tinta terlalu transparan? Kenapa Pak? Kalau tinta terlalu transparan Pak. Ya, suaranya kurang kencang Rabani. Ya, terdengar tidak Pak? Nah, halus ya, agak kencengan dikit nggak bisa? Ya maaf Pak, sebentar. Ya, apa yang terjadi kira-kira? Gimana Pak? Kalau tintanya terlalu transparan, apa maksudnya sih? Apa yang kurang di tintanya? Kan penyebab bergaris-garis itu ada macam-macam. Yang terakhir tuh tinta terlalu transparan. Berarti tintanya kenapa tuh? Kalau terlalu transparan berarti apa tuh? Pigmennya sedikit nggak Pak? Pigmennya sedikit, bisa. Apalagi? Selain pigmennya kurang. Ya, jadi teman-teman kalau untuk tinta transparan itu ada warna-warna yang warna transparan itu misalnya yellow ya. Yellow, gold itu kan kalau dicetak walaupun pigmennya kita udah tambahkan kadang-kadang masih tetap ada ya, ada bayangan. Ya. Di sini kalau menurut cara mengatasinya itu salah satunya ya tadi pigmen ya. Di sini disebutkan tinta yang lebih opak ya, yang lebih apa? Kalau opak itu kurang lebih gelap atau padat ya. Sehingga transparannya itu hilang. Selain kita nambahkan pigmen, nah ini ada aditif yang namanya nanti
yang membuat tinta itu lebih lebih cenderung lebih gelap ya. Nah itu yang bisa salah satu menghilangkan terutama di warna-warna khusus ya, warna-warna yang agak cerah gitu ya, kayak warna yellow, warna gold itu kadang-kadang susah ya ketika dicetak itu. Kalau dia nggak terlalu kuat pigmennya, kadang-kadang masih ada garis-garisnya tuh, kayak nggak kena tinta ya. Ya, sampai sini ada Pak, pertanyaan? kalau sebelum tinta misalnya yellow kan transparan, itu dasarnya kasih warna putih jadi ini nggak Pak, timbul warnanya Pak? Jadi memang warna garisnya hilang ya biasanya tuh. Cuman dia warnanya lebih redup ya. Tidak kinclong lagi kalau kita tambah putih ya. Jadi kelemahannya memang dia bisa menutupin garis-garisnya ya. Cuman warnanya tidak nyala lah atau kurang color strength-nya kurang kuat. Jadi hilang gitu warnanya kalau kita tambahkan warna putih ya. Gitu. Baik Pak. Ada lagi? Udah Pak. Cukup ya. Kita lanjut. Trapping. Ini kayak yang terakhir ya ini. Kira-kira apa yang terjadi kalau trapping? Trapping cetak tumpuk kurang baik. Maksudnya apa nih? Kayak warna yang separasi, Pak. Ya, misalnya separasi cyan, magenta, yellow, black. Tumpukannya kurang baik. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita lihat kemungkinan penyebabnya di sini ada pengeringan warna pertama yang ada di bawah terlalu lambat. Ya, misalnya warna cyan, magenta, yellow, black. Itu yang lambat yang mana? Yang cyan atau yang magenta yang lambat? Warna apanya? Cyannya atau magentanya? Kan urutannya misalnya cyan, magenta, yellow, black nih. Yang dimaksud pengeringan warna pertama yang di bawah terlalu lambat itu warna mana nih? Yang lambat? Warna cyannya. Cyan ya. Atau kalau yang kedua, pengeringan warna yang berikutnya terlalu cepat. Jadi warna yang terlalu cepat kering itu apa? Magenta. Magenta ya, magentanya terlalu cepat kering. Jadi cyannya masih basah, magentanya udah kering ya. Tapi ketika ditumpuk lagi dengan warna yellow, nah itu akan bermasalah. Nah, bisa juga setting tekanan pada silinder terlalu kuat ya. Ya biasanya unitnya itu kadang-kadang settingannya kan menggunakan tekanan angin ya. Nah, yang kita bahas kemarin salah satu kelebihan cetak central impression, masih ingat kasih CI? Kan dia cuma satu drum ya. Satu central impression cuma satu tekanan ya. Beda dengan yang inline sama yang stuck press. Nah, kalau yang inline sama stuck press itu kan setiap unit harus diatur nih tekanannya biar sama nih. Nah, itu yang bisa menyebabkan cetak tumpuk. Makanya di CI itu hasil cetakannya lebih baik dibandingkan teknik cetak tipe mesin stuck press maupun inline ya. Salah satu kelebihannya kemarin itu yang kita bahas di CI central impression itu karena tekanannya sama dari unit sama, unit 1, 2, 3, 4 itu sama ya. Nah ini viskositas kurang sesuai juga bisa pengaruh ya. Misalnya di unit cyannya 16, misalnya di warna magentanya terlalu encer, misalnya 12, itu terlalu ekstrim ya. Paling selisihnya bisa antara 2 lah, 1 sampai 2 second lah. Tapi kalau terlalu jomplang ya, misalnya yang 1 16, yang 1 20 misalnya, itu bisa berpengaruh ya, kurang bagus. Ya, jadi kalau untuk cara mengatasinya ya tinggal kalau memang masalah tinta, konsultasi, kalau memang masalah ini blowernya kita terlalu kuat, terlalu cepat kering, kita bisa kurangin ya. Kurangin tekanan dan seterusnya ya. Oke, mungkin itu ya cukup, udah selesai ya pembahasan untuk
troubleshooting, nanti teman-teman eh untuk presentasi gimana? Ada pertanyaan nggak? Untuk minggu depan ya, minggu depan kita berarti offline. Kira-kira jamnya tetap sama atau mau dirubah? Gimana teman-teman? Presentasi kan offline ya biasanya. Izin bertanya Pak, kalau misalnya hari Rabu sekitaran jam Tetap hari Rabu. Kalau misalnya sekitaran hari Rabu itu jam 2 Mungkin kalau bisa lebih cepat bisa nggak ya? Kalau sekitaran jam 2 Bapak kira-kira kosong nggak Pak? Bapak paling lambat hari Rabu itu kalau kelas B paling setengah 2 udah selesai nih. Bapak tadi gimana Pak? Suara Bapak terlalu kecil. Oh, suara Bapak terlalu kecil. Ya, kalau jadwal Bapak kan sebelum kelas B itu kan ada kelas C ya. Iya Pak. Kelas C-nya mungkin selesai sekitar setengah 2-an. Kemungkinan sih Pak, kemungkinan besar biasanya Bu Rina, Bu Deli Ya? biasanya selesai sekitar, kalau misalnya sesuai dengan jadwal belajar, jadwal mengajar beliau, biasanya beliau selesai sekitar jam 1 sih Pak. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 1, kalau misalnya memang beliau mulai di jam 11. Gitu. Tapi setengah 2 sedang lah ya. Kita lanjut ya. Berarti kita nggak usah rubah jadwal ya. seharusnya sih kemungkinan besar tidak pada Tetap hari Rabu jam setengah 2 ya. ya, Pak. Tapi mungkin saya coba konfirmasi dulu ke Bu Delinya terkait Ya. minggu depan apakah beliau bisa ya, sesuai dengan jadwal belajar kita. Ya nanti kita lihat lagi lah sifatnya ya. Presentasinya ya. Tolong nanti disiapkan respon ya untuk apa? Proyektornya segala ya. Mungkin dari kelas A udah siap kali kelas A. Baik Pak. Untuk materi presentasinya sendiri ada pertanyaan nggak? Udah dapat sampelnya masing-masing? Bapak, saya izin memastikan sekalian bertanya Pak. Jadi untuk tugas presentasinya itu kan kita mencari sampel berupa hasil cetak fleksografi kan ya Pak ya. Habis itu baru kita analisis mengenai mesin dan juga apakah ada masalah cetak atau tidak, ini betul bukan Pak? Iya. Itu aja Pak, mau mastiin doang. Makasih Pak. Ya, jadi kalau untuk masalah cetaknya belum tentu ketemu ya teman-teman ya. Jadi misalnya kasus kotor nih, mungkin sampel cetakan yang teman-teman cari belum tentu ada ya kotornya ya. Ya cuma teman analogikan aja. Misalnya nanti kalau presentasi misalnya warna tumpukan ini ada 5 warna, ternyata warna hitamnya kotor nih. Itu teman-teman analisa penyebabnya apa. Seolah ada warna kotor misalnya di warna hitam atau warna terlalu tua misalnya di warna sian ya. Terlalu kuat warnanya. Nanti dipresentasikan gimana cara mengatasinya dari contoh kemasan yang ada ya, kemasan yang teman-teman ambil ya. Walaupun sebenarnya kemasannya nggak baik-baik aja, nggak ada kasus misalnya. Tapi karena sulit mencari di pasaran ada kis-kis yang 15 tadi ya, kita anggap seolah-olah ada kasusnya ya di kemasan tersebut. Ada lagi? Bapak izin tanya, itu kalau misalnya kemasannya kita menggunakan kemasan rotografi, itu apakah masih tetap bisa kita gunakan untuk bahan presentasi atau perlu harus benar-benar fleksografi Pak? Kalau yang bagus sih teman-teman ngambil sampel yang dari Plixo juga ya, yang bagus. Tapi kalau memang nggak ketemu, tapi harusnya banyak lah cetakan Plixo kan banyak di pasaran sih ya. Bisa dipakai. Tapi kalau nggak ketemu ya boleh. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Ya, jadi teman-teman menjelaskan ya dari proses komposisi kemasannya, alasannya apa, misalnya kemasan minyak goreng itu menggunakan apa misalnya. Kalau teman-teman ambil contoh minyak goreng ya, struktur kemasannya apa.
Terus jenis cetaknya pakai Surface atau Insight, Reverse atau Surface ya. Terus analog yang digunakan, kira-kira menggunakan apa nih? Dia punya LPI berapa, alasannya apa, gitu, dan seterusnya ya. Kita coba merangkum dari pelajaran pertama sampai terakhir. Terus tipe mesin yang cocok apa nih yang kita gunakan untuk cetak contoh kemasan yang teman-teman ambil gitu Pak. Sampai ke tahap proses pembuatan acuan cetaknya dengan lebar spek mesinnya teman-teman berarti harus tahu kan. Spek mesinnya lebarnya berapa, terus kira-kira kalau jadi berapa up, berapa feet, terus bahan yang digunakan itu lebarnya berapa, itu nanti nyangkut semua nih. Baru nanti masuk ke jenis tinta yang dipakai ya. Tadi ada istilah yang statik atau corona, yang macam-macam lah nanti kita bahas. Mungkin dari kalau presentasi ada contoh kemasannya mungkin akan lebih hidup ya. Kita bahas satu persatu case-nya. Ya sampai ke troubleshooting-nya ya. Harapan Bapak sih rangkaian ini mengingatkan teman-teman tentang pelajaran Plexo yang kita awalin dari pertama tentang tipe mesin, tentang apa? Komposisi kemasan ya. Raster yang digunakan, analog yang dipakai, fotopolimer yang dipakai ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa kemasannya dibawa ya. Nanti pada saat presentasi itu dibawa. Cukup? Ada pertanyaan? Besok libur ya? Iya, Pak. Libur, Pak. Jumat masuk berarti? Enggak, libur juga? Libur, Pak. Wah ini bukan libur panjang nih berarti. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin dari Bapak cukup ya. Berarti hari ini masuk semua ya. Masuk semua.